Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Nur Aini Rafiq. Saya akan mempresentasikan sebuah materi yang telah saya rangkum dari pertemuan 19 yang berjudul kompetensi. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian kompetensi. Secara etimologis, kata kompetensi diadaptasi dari bahasa Inggris, yaitu competence atau kompetensi, yang artinya kecakapan, kemampuan, dan wewenang. Sehingga pengertian kompetensi adalah gabungan antara pengetahuan, keterampilan, dan atribut kepribadian seseorang, sehingga meningkatkan kinerjanya dan memberikan kontribusi bagi keberhasilan organisasinya. Dari kompetensi tersebut dapat diketahui bahwasannya kompetensi dibutuhkan di dunia kerja, gunanya untuk mempermudah perusahaan untuk menemukan jenis pekerjaan yang tepat bagi karyawannya. Setelah mengetahui kompetensi karyawan, perusahaan dapat membantu mengembangkan karyawan tersebut, baik melalui training ataupun metode lainnya. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis kompetensi. Di sini saya akan membagi menjadi 4 jenis kompetensi, yaitu kompetensi intelektual, yaitu suatu perangkat pengetahuan yang memiliki individu yang dibutuhkan dalam melakukan pekerjaannya. Yang kedua, kompetensi fisik, yaitu kemampuan fisik individu yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugasnya dalam pekerjaan. Yang ketiga, yaitu kompetensi pribadi, yaitu perangkat perilaku yang berhubungan dengan kemampuan individu dalam memahami diri, mewujudkan diri, identitas diri, dan transformasi diri. Yang keempat, kompetensi sosial, yaitu perangkat perilaku tertentu yang menjadi dasar pemahaman diri sebagai bagian dari lingkungan sosial. Selanjutnya, menurut J. Gordon, tahun 1998, ada 6 aspek yang terkandung dalam konsep kompetensi, yaitu ada pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap, dan minat. Selanjutnya, yaitu manfaat kompetensi. Ada beberapa manfaat pekerjaan yang memiliki kompetensi adalah: yang pertama, memperjelas standar kerja dan harapan yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan. Yang kedua, kompetensi individu dapat digunakan sebagai alat seleksi tenaga kerja yang potensial. Ketiga, kecakapan tenaga kerja akan memaksimalkan produktivitas perusahaan. Yang keempat, kecakapan atau kompetensi tenaga kerja dapat dijadikan dasar dalam pengembangan sistem remunerasi. Yang kelima, kompetensi dapat membantu perusahaan untuk dapat beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi. Yang terakhir, kompetensi dapat memudahkan perusahaan dalam melaraskan perilaku kerja dengan nilai-nilai organisasi. Baik, selanjutnya kompetensi yang harus dimiliki karyawan. Berikut ada beberapa kompetensi yang umumnya dinilai oleh perusahaan dan ingin dimiliki oleh calon karyawan. Yaitu yang pertama, teliti dan selalu menuntut kejelasan peran dan rencana. Yang kedua, jiwa kerjasama yang tinggi dan ingin bekerja dalam tim. Yang ketiga, integritas yang tinggi, pekerja yang dilakukan sesuai dengan yang dikatakan. Keempat, secara aktif menyelesaikan sebuah masalah tanpa harus diperintah. Yang kelima, berkeinginan secara tulus untuk mengajarkan sebuah skill kepada sesama karyawan. Yang keenam, ingin memahami dan mencoba untuk berempati terhadap orang lain. Yang ketujuh, dapat mempengaruhi, meyakinkan, atau memberikan kesan yang baik kepada orang lain hingga ide yang kita sampaikan mendapatkan dukungan. Yang kedelapan, rasa ingin tahu yang tinggi. Next, cara meningkatkan kompetensi kerja. Yang pertama, pelatihan karyawan. Kegiatan ini adalah salah satu kegiatan yang paling umum, namun dapat menjadi kegiatan paling penting yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam meningkatkan kompetensi karyawan. Hal ini dilakukan karena karyawan merupakan salah satu aset terbesar perusahaan, dan aset perusahaan sebaiknya dijaga dan terus diasah. Dengan meningkatkan kompetensi karyawan, maka produktivitas karyawan dapat meningkat.
Apabila produktivitas karyawan meningkat, maka kinerja perusahaan juga akan lebih baik dan berkembang untuk jangka waktu yang panjang. Yang kedua, melakukan rotasi kerja. Apa sih rotasi kerja? Rotasi kerja adalah pemindahan karyawan ke tempat lain yang memiliki tugas-tugasnya yang serupa, namun memiliki beberapa perbedaan yang dapat membuat karyawan lebih tertantang dalam mengerjakan pekerjaannya. Kegiatan ini perlu dilakukan karena pekerjaan yang monoton sangat berpotensi untuk membuat karyawan bosan dan lama-kelamaan akan menurunkan produktivitas perusahaan. Next, yang ketiga, meningkatkan jabatan atau promosi. Meningkatkan jabatan atau promosi ini sangatlah penting guna dapat meningkatkan moral karyawan secara substansial. Tentunya dengan mendapatkan promosi, karyawan akan mendapatkan pekerjaan dan tanggung jawab yang lebih banyak dari sebelumnya. Namun alih-alih menjadi beban, karena moral karyawan meningkat, maka umumnya ia akan semakin termotivasi untuk bekerja dengan lebih baik lagi. Selanjutnya yang keempat, membangun kerjasama yang baik. Agar sebuah perusahaan dapat mencapai tujuan dengan cepat, maka dibutuhkan kerjasama yang erat antara karyawannya. Oleh karena itu, perusahaan harus memastikan para pekerjanya yang umumnya memiliki latar belakang yang berbeda untuk dapat bahu-membahu membantu perusahaan untuk terus berkembang. Selanjutnya, yang kelima, melakukan kegiatan di luar pekerjaan. Sebaiknya perusahaan mengadakan kegiatan di luar melakukan pekerjaan secara berkala, karena kegiatan-kegiatan seperti makan bersama atau bahkan liburan bersama dapat meningkatkan moral karyawan dan berpotensi membuat karyawan lebih betah di lingkungan kerjanya. Ketika karyawan merasa lebih betah dan moral meningkat, maka seringkali mereka akan lebih baik dalam melakukan pekerjaannya. Selanjutnya, yang keenam, membuat lingkungan kerja yang nyaman. Terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan perusahaan untuk membuat karyawan nyaman di lingkungan kerjanya. Salah satunya adalah memberikan fasilitas yang memadai agar karyawan memiliki infrastruktur yang ia butuhkan untuk mengerjakan tugasnya dengan baik. Selain itu, suasana kerja yang aman dan tentram dapat membuat karyawan bertahan lebih lama dalam suatu perusahaan. Suasana kerja yang mendukung bahkan bisa menumbuhkan rasa memiliki terhadap perusahaan apabila memang ia merasa dihargai dan memiliki hubungan yang erat dengan karyawan-karyawan lainnya. Kesimpulan, dari materi yang telah saya rangkum, sejauh ini dapat disimpulkan bahwa secara garis besar, kompetensi memiliki peran besar bagi perusahaan. Karyawan yang memiliki kompetensi tinggi dapat berpengaruh besar dalam pengembangan perusahaan dan daya saingnya. Setelah mengetahui hal tersebut, tentunya semakin penting bagi perusahaan untuk mengetahui kompetensi seseorang pada saat proses perekrutan. Terima kasih kepada dosen dan teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk melihat atau menyaksikan video presentasi virtual saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.